khairul dzikri al-khafi wa khairul ibadah akhaffuha wa khairul rizki ma yakfi. Artinya kurang lebih sebaik-baiknya zikir itu yang samar, zikir yang tidak dipublikasikan, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2 adalah wa khairul ibadah akhaffuha. Ibadah yang ideal menurut sudut pandang agama itu adalah yang sedang-sedang saja, yang ringan saja. Kemudian yang terakhir, wa khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baiknya rizki itu adalah rizki yang cukup. Itu dawuhnya Rasulullah SAW. Zikir itu kata Rasulullah atau di agama itu ada 2. Ada zikir sirri, ada zikir yang jahir. Zikir yang dipublikasikan, yang ditampakkan, ada zikir yang sirri, yang tidak ditampakkan. Tentu ini mengajarkan pada kita bagaimana situasionalnya kita melakukan ibadah zikir itu. Kalau memang kita khawatir untuk pamer, maka pilihannya adalah kita cukup zikir yang sirri. Kita tidak dikeraskan, tapi kalau memang ada unsur dakwahnya, ada unsur tarbiyahnya, maka yang baik adalah zikir yang keras. Seperti kita zikir di sholat, di zikir tahlil ataupun yang lainnya. Berarti kalau zikir itu untuk keperluan pribadi, sebaiknya sirri. Kalau memang takut mengganggu atau takut nanti ada unsur riaknya, unsur pamernya, kayak gitu, itu lebih baik kita mengamalkan zikir yang sirri. Kalau ayah misalnya di kantor nih, kalau lagi rapat, meeting misalnya, kan juga kita tidak nyaman. Kita bisa kok tetap melakukan kebaikan ibadah zikir itu misalnya dengan hanya zikir dalam hati saja. Berarti yang kalau ibadah kita di masjid itu yang jahar itu bersama-sama, jamaah. Ya, jamaah itu unsur tarbiyah. Ya, ada. Kan ada silang pendapat tuh. Ketika kita zikir habis sholat, itu kan biasanya zikir kok banter-banter. Ya. Zikir itu ya bersolat, zikir ya sendiri-sendiri. Makanya kan ada tuh yang ketika kita satu masjid mungkin tidak ada zikir bareng-bareng dan sebagainya. Itu gimana itu? Nah ya, yang terpenting kita niki bisa untuk menjaga kebersamaan. Ibadah ini juga harus ditata sedemikian rupa, itu artinya situasional. Kalau Imam Nawawi itu mendawuhkan kalau untuk orang awam itu malah lebih utama kita niki zikir yang jahir. Karena ada misi untuk mengajak. Kesimpulannya hari ini adalah zikir sirri itu juga memiliki banyak keutamaan, melatih kita untuk membangun rasa ikhlas kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tidak tercampur dengan nilai pamer riaknya. Kemudian kalau kita mau mengamalkan zikir jahar, karena niki sifatnya di umum untuk jamaah misalnya, itu jauh lebih utama karena memang ada sentuhan nilai tarbiyahnya, ada sentuhan nilai taklimnya untuk mengedukasi jamaah. Ini loh kami mengamalkan ini loh amalan Rasulullah. Dengan begitu kan yang tadinya malu, yang tadinya tidak tertarik, akhirnya juga tetap kepinginnya Rasulullah itu kita tetap bisa bareng-bareng menikmati kebaikan. Walaupun hanya sekedar istimak. Makanya ada istima'ul Quran. Mendengarkan pun juga sudah bernilai ibadah. Itu kerennya. Oke, kita lanjutkan. Yang nomor 2 adalah wa khairul ibadah akhaffuha. Sebaik-baiknya ibadah itu yang sedang-sedang saja. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Rasulullah itu mengajarkan kita niki untuk memanajemen ibadah itu yang berimbang. Yang berimbang itu artinya juga kebutuhan duniawinya juga tercover, kebutuhan akhiratnya juga tercover. Rasulullah mboten berkenan ketika kita niki lebih condong ke satu, walaupun kita misalnya orientasinya ke akhirat tok. Itu kurang sahih menurut Rasulullah. Ada 3 sahabat yang sowan ke garwane Kanjeng Nabi, salah satu istrinya Kanjeng Nabi, kepo menanyakan amalannya Kanjeng Nabi itu apa saja toh. Lah begitu dijawab, oh Rasulullah itu punya amalan ini semua dijawab. Nah akhirnya dari 3 sahabat ini deklarasi ya, oh
saya mulai hari ini mau menghabiskan waktu untuk sholat saja, qiyamul lail saja. Yang nomor 2 saya mau berzikir saja. Yang nomor 3 saya mau puasa saja. Akhirnya 3 sahabat ini dipanggil sama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bertanya, siapa orang yang paling takwa? Semua sahabat kompak menjawab, yang paling takwa di sisi Allah itu adalah panjenengan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Rasulullah itu pengen gini loh, wong saya saja nabi, wong saya saja paling takwa, saya ini Rasul. Saya juga punya aktivitas berdagang, waktunya bersosial, waktunya bercengkrama, bercandaria dengan keluarga, waktunya puasa juga saya juga ada waktu berbukanya. Artinya yang sedang-sedang saja, berimbang. Ini sesuai dengan satu dawuh di kitab itu, khairul umur awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu adalah yang moderat. Kalau orang Jawa punya piwulang, sakmadyo, yang sedang-sedang saja. Karena begini ya, kenapa Rasulullah menata ibadah itu kok yang ringan ya? Kemampuan kita ini tidak sama. Profesi kita tidak sama. Termasuk sholat wajib itu kan tepat waktu ya. Awal waktu itu yang paling baik. Nah, ketika dengar adzan, saya kan di kantor. Ada adzan, kan yang baik itu ketika adzan langsung tapi posisi saya masih ada rapat, masih ada ketemu kegiatan kegiatan dengan Pak Wali dan sebagainya. Nah, itu apakah saya harus memaksakan? Artinya saya sedang-sedang saja, wis engko wis nek wis rampung apa kudu lek ndang-ndang salat. Gini, sekali lagi ada dawuh ulama itu, as-sholah ala waktiha, itu betul, bagus. Tapi sekali lagi yang harus dicatat adalah adzan itu bukan penanda habisnya waktu sholat, tapi penanda masuknya waktu sholat. Maka ada dalam kitab itu nanti ada sholat yang utama, ada yang ini, semua ada. Nah, yang terpenting itu kan tidak di luar sampai misalnya di batas akhir kita sholat. Lah kalau kita cermati di kebudayaannya masyarakat kita, kadang kan tolak ukurnya adzan. Lah ini kan juga betapa kayak di sini saja misalnya. Niku kan orang itu nyambut damel, bekerja saja kan tolak ukurnya adzan. Kalau seandainya adzan ini kemudian harus sholat tepat waktu, yaitu misalnya jam 3 katakan hari ini. Kan kasihan yang hari ini secara hubungan sosial. Jam 3 selesai bekerja. Nah kalau di sini kan misalnya ada loh, kayak di pondok. Di pondok-pondok itu ada beberapa yang asarnya itu sampai jam 5, ada yang setengah 5. Karena memang ada nilai hikmah kebaikan yang ada di sana. Jadi artinya yang menikmati ibadah itu ya semua tercover gitu. Ada yang wajib juga loh. Ada yang harus kita prioritaskan loh. Misalnya ini kita meeting, misalnya kita bekerja. Oh ya susah. Sepanjang memang kita tidak ada untuk niatan memang menyepelekan kedua nggih. Nah, atau kita memang sepanjang masih dalam area waktu kita itu sholatnya masih ada di sana. Oke nggih? Pun yang terakhir rizki yang ideal menurut Rasulullah itu adalah khairul rizki mayakfi. Rizki yang ideal, yang terbaik itu adalah yang cukup. Maka sering kami sampaikan ke jamaah, kita ini kadang lebih tertarik untuk dengan kata banyak, kata ketimbang kata cukup. Tapi kalau nasihatnya Mbah Yai itu adalah, nak sugih iku urung mesti cukup, tapi nak cukup wis mesti sugih. Oh cukup buat, kalau bahasa guyonnya Mbah Yai, ya cukup bisa beli buat kendaraan roda 4, bisa beli ini, bisa ini, cukup untuk membiayai anak sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intinya kata Rasulullah, khairul rizki mayakfi. Rizki yang ideal itu adalah yang cukup. Cukup untuk semuanya. Cukup untuk mengcover kebutuhan kita. Yang tidak berlebihan tentunya. Amalan untuk biar hati ini merasa cukup. Nah kalau amalan itu tentu bukan hanya amalan gitu, tapi juga memang pengetahuan itu penting untuk kita mendidik hati pikiran kita ini bahwa
rizki itu memang karunia Allah. Kalau Rasulullah mengajarkan kita bagaimana Al-Quran juga, syukur itu penting. Bagaimana kita ini hari ini pandai untuk bersyukur. Kalau amalan itu supaya kita ini terdidik hati kita niki cukup, maka ada satu dawuh, ya jangan melihat kenikmatan orang lain. Karena tanpa kita sadari sebetulnya kenikmatan yang Allah berikan di keluarga kita ini kan sudah banyak. Yang membuat kita niki tidak merasa cukup karena tolak ukurnya, barometernya adalah orang lain. Dan sedangkan rizkinya Allah itu kan diberikan dengan porsi yang berbeda-beda. Kita hanya melihat toto lahirnya, itu kalau di sana mungkin enak gitu. Makanya ada satu ungkapan Kanjeng Sunan itu, hidup itu sawang sinawang. Itu closingnya hari ini. Hidup itu sawang sinawang. Mungkin kita melihat orang lain rizkinya banyak ini, tapi kan kita tidak tahu kebutuhannya banyak. Kita diberi rizki sekian ternyata sudah mencukupi kebutuhan di keluarga kita. Maka untuk melatih itu memang Rasulullah ada dalam bahasa agama itu adalah qanaah. Kalau bahasanya Kanjeng Sunan Kalijogo, nerimo ing pandu. Nerima pemberian Allah itulah yang akan menjadikan insya Allah hidup kita ini akan baik-baik saja. Akan selalu mensyukuri sekecil apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maten nggih? Ya. Cukup sekian obrolan kita ngaji barengnya malam ini. Semoga membawa barokah manfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.